Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabihi ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dari kelompok 9. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan diskusi mengenai pembunuhan atau tindak pidana kriminal dan pembunuhan dalam pandangan Islam. Sebelum lanjut ke diskusi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Yang pertama, nama saya Muhammad Haikal Azim dengan NIM 202131066. Yang selanjutnya, monggo Mbak Sania. Ya, saya Sania Lulu Atuljana dengan NIM 202131052. Selanjutnya, Mbak Anastasia Amanda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Amanda Putri dengan NIM 202131056. Selanjutnya, Mbak Nurul Arifah. Monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Arifah dengan nomor induk mahasiswa 202131060. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Tanpa basa-basi, mungkin kita langsung saja menuju ke materi. Untuk materi yang akan kami angkat kali ini yaitu mengenai tindak pidana kriminal dan bagaimana sih pembunuhan dalam pandangan Islam. Langsung saja, menurut Mbak Sania, apa sih Mbak yang dimaksud dengan pembunuhan itu apa? Baik, pembunuhan itu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Nah, pembunuhan itu biasanya dilatar belakangi dengan berbagai motif, misalnya kecemburuan, dendam, dan lain-lain. Gitu, Mas. Oh, baik. Di dalam Islam sendiri Mbak, apakah ada Mbak dasar yang melarang ataupun mengharamkan pembunuhan, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi? Apakah Nah, untuk di dalam Al-Quran sendiri itu ada banyak ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan oleh syara. Nah, di antara ayat-ayat tersebut ada di dalam surat Al-Isra ayat 33, Mas. Oh iya, baik. Berarti pembunuhan di dalam Islam itu berarti sudah dilarang maupun diharamkan Mbak berdasarkan ayat dan surat di dalam Al-Quran. Itu nih Mbak. Iya, Mas, Selanjutnya betul. dari segi pembunuhan kan mesti ada. Ya Mbak, baik. Dari pembunuhan, apakah pembunuhan itu bisa didefinisikan menjadi beberapa macam atau hanya satu macam saja? Nah, untuk hal ini bagaimana menurut Mbak Nurul? Oke, mengenai macam-macam pembunuhan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sania mengenai pengertian pembunuhan. Pembunuhan itu apa sih ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sania. Lalu selanjutnya mengenai macam-macam pembunuhan. Oke, pada dasarnya pembunuhan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata kayu atau batu besar atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian. Kemudian macam pembunuhan yang kedua yaitu mengenai pembunuhan semi sengaja yang artinya bahwasanya suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau dengan tongkat kayu kecil. Macam yang ketiga yaitu mengenai pembunuhan tersalah, yaitu
Suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan tidak disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas. Ya mungkin itu beberapa macam-macam pembunuhan seperti yang telah saya jelaskan. Oke, terima kasih, itu pendapat saya. Oh iya. Baik Mbak Nurul, terima kasih. Dari penjelasan Mbak Nurul tadi berarti bahwa eh, macam-macam pembunuhan ini bisa dibedakan berdasarkan niat, gitu Mbak. Berarti kedudukan niat di dalam pembunuhan itu sangat penting ya. Ya benar sekali. Jadi niat itu sangat melatar belakangi kalau pembunuhan itu dapat terjadi gitu, Mas Haikal. Ya baik Mbak Nurul, atas penjelasannya. Dari macam-macam pembunuhan tadi bisa dilihat dalam satu pembunuhan itu pasti terdapat apa apa aja sih yang menjadi unsur atau menjadi apa yang menjadi unsur-unsur dari suatu pembunuhan tersebut. Nah, dari tadi kan belum dibahas apa aja unsur-unsur pembunuhan itu. Saya mau tanya nih kepada Mbak Manda. Mbak Manda, Ya, Mas. apa aja sih Mbak unsur yang ada di dalam suatu pembunuhan, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja maupun tersalah. Baik, saya akan menjelaskan unsur-unsur pembunuhan sengaja dulu. Yang pertama, itu yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala darahnya atau membunuhnya, atau yang dalam istilah fikih disebut melihara. Dan yang kedua, perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan ke air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya. Yang terakhir bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terus yang kedua, ada unsur-unsur dari pembunuhan semi sengaja. Apa aja sih unsur-unsur dari itu? Yang pertama, pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Yang kedua, ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Dan yang terakhir, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Dan yang terakhir, unsur-unsur dari pembunuhan kesalahan. Yang pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Dan yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Itu, Mas. Oh iya, baik Mbak Manda. Berarti unsur dari setiap pembunuhan, baik pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah itu unsurnya ada sedikit perbedaan. Gitu ya, Mbak? Iya, Mas. Oh iya, baik. Jadi di dalam pembunuhan ini kan pasti ada timbal balik. Artinya ada ketika kita melakukan suatu perbuatan, pasti kita akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan itu. Nah, dari pembunuhan ini di dalam Islam bagaimana hukuman jika seseorang melakukan suatu pembunuhan? Apakah pembunuhan sengaja hukumannya sama dengan pembunuhan semi sengaja dan tersalah atau beda? Bagaimana menurut Mbak? Ada yang mau menjelaskan? Saya Mas mau menjelaskan. Nah, di dalam Islam itu hukuman dari orang yang membunuh dari pembunuhan yang disengaja, terus semi sengaja atau bersalah itu
berbeda-beda gitu. Nah, untuk hukuman orang yang pembunuhan secara sengaja itu biasanya dikisos. Kalau untuk yang semi sengaja atau yang bersalah itu ada yang namanya diat. Nah, dalam pelaksanaan kisos, ulama fikih itu berbeda pendapat dalam menetapkan cara pelaksanaan kisos. Nah, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, kisos hanya bisa dilakukan dengan pedang dan senjata. Baik pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau tidak. Alasan mereka adalah terdapat pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kisos itu hanya dilakukan dengan pedang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kisos itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan oleh pembunuh. Alasan sesuai dengan yang terdapat pada Al-Quran yaitu surat An-Nahl ayat 126. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum falakibu bimis lima ukibtum bih, yang artinya dan jika kamu membalas maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Begitu, Mas. Oh iya, baik Mbak Zania, terima kasih. Berarti hukuman pokok dari suatu pembunuhan itu kisos nggih, Mbak. Akan tetapi kisos bisa digantikan tergantung dari tanggapan keluarga, apakah itu bisa dimaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan mungkin dalam hukum Islam itu bisa diganti dengan diat. Gitu nggih, Mbak? Iya, Mas, betul gitu. Oh iya, terima kasih, Mbak. Baik, dari penjelasan Mbak Sania tadi sudah jelaskan mengenai tentang kisos dan diat, akan tetapi di diat masih mungkin masih kurang jelas. Bagaimana Mbak Nurul mengenai diat itu sendiri, Mbak? Oke, mengenai diat ya, tadi sudah jelaskan mengenai hukuman-hukuman pembunuhan yaitu dengan menggunakan kisos, yaitu lalu selanjutnya pembahasan mengenai diat. Menurut para ulama berbeda pendapat mengenai menentukan jenis diat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, dalam Qaul Qasim, dia dapat dibayar dengan salah satu 3 jenis, yaitu onta, emas, atau perak, dengan alasan sesungguhnya barang siapa yang membunuh seseorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus kisos, kecuali apabila keluarga korban merelakan atau maafkannya, dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat berupa 100 ekor onta. Jadi kurang lebihnya pemberian diat itu seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih. Baik, penjelasan mengenai diat saya rasa sudah lumayan jelas. Yang masih mengganjal ini saya kira untuk penjelasan mengenai diat sudah lumayan jelas. Yang masih menjadi kurang ini apakah di dalam hukuman pembunuhan itu hanya diat dan kisos atau ada hukuman tambahan lainnya, baik itu menurut ulama ataupun menurut yang lainnya, apakah itu ada tambahannya? Bagaimana menurut Mbak Manda? Selain itu, ulama fikih juga mengemukakan bahwa hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan adalah terhalangnya mendapat warisan jika pembunuh adalah salah seorang ahli waris terbunuh dan terhalang mendapat wasiat dari terbunuh. Bila si terbunuh pernah membuat wasiat pada si pembunuh. Dalam syariat Islam, hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa yang sudah ia lakukan, yaitu hukuman kisos atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti, dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Manda atas penjelasannya. Berarti di dalam hukuman pembunuhan itu bisa dibilang ada 3 ya, yaitu kisos, diat, dan hukuman tambahan lainnya. Salah satunya yaitu terhalang mendapat warisan.
Baik, dalam diskusi kita kali ini bisa saya simpulkan bahwasanya pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Kenapa kok terjadi pembunuhan? Biasanya terdapat dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif. Salah satunya yaitu dendam. Dalam pembunuhan sendiri terdapat berbagai macam, bisa dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu bisa seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, maupun pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah maupun yang lainnya biasanya dikategorikan berdasarkan niat seseorang dalam membunuh orang lain. Dalam pembunuhan juga terdapat unsur-unsurnya yang tadi sudah dijelaskan Mbak Manda juga, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja maupun tersalah memiliki unsur-unsur tersendiri. Dalam pembunuhan juga mendapatkan akibat bagi seorang yang melakukan suatu pembunuhan. Salah satunya di dalam hukum Islam itu yaitu dikisos, diat, dan juga hukuman tambahan sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sania, Mbak Nurul, dan Mbak Manda. Mungkin dari diskusi kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada tambahan dari Mbak? Monggo. Tidak ada, Mas, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, karena dikira diskusi kali ini sudah cukup, maka diskusi kali ini akan kami akhiri. Apabila dari awal sampai akhir dalam diskusi ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami dari kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.